Setelah sintesis selesai, kita akan mengukur letak daripada konsistensi data itu sendiri. Apakah data itu sifatnya konsisten atau tidak. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fenty. Hari ini kita akan mempelajari salah satu metode dalam pengambilan keputusan. Hari ini kita akan mempelajari tentang AHP atau yang biasa disebut dengan analitik hierarki proses. Ya. Sebelumnya kita akan mendefinisikan dulu atau kita ingin mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan AHP itu sendiri. AHP merupakan suatu metode keputusan yang dikembangkan oleh Thomas, di mana model pendukung keputusan ini akan mengurangi masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Nah, hierarki ini nantinya didefinisikan sebagai suatu representasi dari suatu permasalahan yang sifatnya kompleks ke dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti oleh level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya. Ya, disesuaikan dengan kasus yang ada sampai pada level terakhir dari suatu alternatif. Nah, setelah kita mengetahui definisi daripada AHP, nah di sini kita akan melihat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menggunakan metode AHP tersebut. Pertama kali dari suatu kasus kita harus mendefinisikan suatu masalah. Setelah kita melakukan pendefinisian masalah dari AHP, maka kita akan melakukan metode yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu menetapkan prioritas dari suatu elemen. Setelah kita menetapkan prioritas suatu elemen, maka kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu sintesis. Ya. Nah, setelah sintesis selesai, kita akan mengukur letak daripada konsistensi data itu sendiri. Apakah data itu sifatnya konsisten atau tidak. Nah, setelah kita mengukur dari konsistensinya, kita akan menghitung indeks konsistensisnya atau biasa disebut dengan CR. Ya. Nah, di mana dalam menghitung rumus tersebut, kita juga harus melakukan hitungan konsistensi rasionya atau CR, di mana CR itu seperti apa. Next, nanti di materi berikutnya, di slide berikutnya kita ada ya, bisa kita lihat. Setelah itu baru kita akan memeriksa hasil dari konsentrasi atau konsistensi dari suatu hierarkinya. Nah, oke, sebagai contoh ya, kita bisa lihat di sini minta mulai dari tahapan yang pertama, yaitu mendefinisikan masalah. Nah, pada waktu saat kita mendapatkan suatu kasus, kita definisikan dulu masalahnya. Kita buat hierarki seperti ini ya. Kita buat dulu goalnya apa, kriteria 1, 2, dan 3. Dan biasanya dari setiap kriteria terdapat beberapa alternatif ya. Sebagai contoh ya, misalkan kita mempunyai suatu permasalahan atau mendefinisikan suatu masalah dalam pencarian rumah KPR yang terbaik. Nah, di mana di sini perumahan KPR yang terbaik terdiri dari beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah misalnya dilihat dari kualitas bangunan, yang kedua fasilitas, yang ketiga dan lokasi. Di mana pilihan ini alternatifnya ada perumahan Permai Indah, ada perumahan Surya Indah, ada juga perumahan Semua Indah. Jadi kira-kira yang mana nih yang akan kita pakai? Nah, itu ya, pertama kali kita mendefinisikan masalah dan kita buat dalam bentuk hierarki. Oke, baik, kita lanjut kepada tahapan yang kedua di dalam metode AHP, yaitu menetapkan prioritas elemen. Nah, kita harus tahu dulu nih menetapkan prioritas elemen itu seperti apa ya. Langkah yang pertama adalah menentukan prioritas elemen, yaitu dengan membuat perbandingan berpasangan. Jadi kita harus membuat perbandingan berpasangan ya, yaitu membandingkan suatu elemen secara berpasangan sesuai dengan kriteria yang diberikan. Itu seperti apa?
Setelah itu kita melakukan matrik perbandingan berpasangan. Nah, di sini diisi dengan menggunakan bilangan untuk bisa merepresentasikan kepentingan relatif ya dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya, seperti itu. Nah, contohnya kita bisa lihat. Ya, kita lihat di sini format perbandingan kriteria, kita buat sebagai kolom matriks ya, kita buat kriteria 1, kriteria 2, 3, dan 4. Dimana kita buat seperti matriks berpasangan, jadi KI 11 alternatif 1 dengan kriteria 2, K21, terus alternatif 1 dengan kriteria 3, 13, K13, dan seterusnya. Ini adalah format dari bentuk perbandingan kriteria yang tadi. Nah, sekarang jika kalau kita masukkan dalam suatu kasus ya. Tapi sebelum kita masukkan ke dalam suatu kasus, kita akan lihat dulu ada tabel skala perbandingan ya. Nah, di sini tabel skala perbandingan itu berdasarkan intensitas dari suatu kepentingan. Nah, biasanya nilai dari intensitas suatu kepentingan itu adalah bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Di mana 1 itu biasanya menjelaskan tentang kedua elemen itu sama-sama penting. Ya, kalau kita lihat nanti kedua elemen tersebut adalah sama-sama penting, maka kita kasih nilai intensitas kepentingannya adalah 1. Next, kalau seandainya kita ingin kasih dia nilai 3 dari intensitas kepentingannya, jika elemen yang satu sedikit itu lebih penting daripada elemen yang lainnya. Seperti itu. Begitu juga dengan nilai intensitas kepentingan 5, di mana elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Ya. Next, begitu juga dengan nilai intensitas 7, di mana apabila suatu elemen jelas lebih penting mutlak ya, daripada elemen yang lainnya. Begitu juga dengan nilai intensitas kepentingan 9, jika suatu elemen mutlak penting dari elemen yang lainnya. Gitu. Nah, tinggal kita lihat titik nilai poinnya seperti apa. Jika kita ragu-ragu atau sebenarnya kasus tersebut dilihat sama penting, enggak juga sih, misalnya seperti itu. Kita ingin memberi nilai 1, tapi 1 itu lebih dari, misalnya kedua elemen sama penting, tapi yang satunya sebenarnya agak lebih penting sedikit gitu. Nah, itu kita bisa memberikan nilai angka 2. Seperti itu. Jadi bilangan genap itu diberikan untuk nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya saling berdekatan. Itu kita kasih poin nilai 2, 4, 6, dan 8. Ya. Oke, ini adalah skala dasar perbandingan berpasangan. Ya. Nah, kita akan masuk nih ke salah satu contoh. Misalkan ada dua perbandingan yang berpasangan, di mana di sini jika Anda mengatakan saya sangat menyukai sekali mangga daripada durian, saya menyukai sekali mangga, saya sangat menyukai sekali mangga daripada durian, maka hasil yang akan diberikan itu nilainya apa? Kita kasih nilai 7. Nah, data ini sebenarnya kita dari survei ya. Jadi kita bisa memberikan poin nilai ini berdasarkan hasil survei, hasil wawancara ya, observasi. Jadi kita bisa melihat nilainya. Nah, di sini jika kita kasih nilai angka 7, maka kita buat tabel matriksnya ya. Kita buat seperti ini, bahwa ada kriterianya adalah durian dan mangga ya. Karena nilai durian dan durian itu pasti 1, karena kedua elemen sama-sama penting. Maka kita akan memberikan durian dengan durian itu 1, ya. Mangga dengan mangga poinnya kita kasih 1. Itu ya, itu udah secara otomatis ya. Nah, sekarang dari hasil yang dikatakan, jika kita mengatakan saya menyukai sekali mangga daripada durian, maka kita lihat mangga, saya lebih menyukai mangga daripada durian.
maka mangga poinnya adalah 7 di baris ya, di baris bukan di kolom. Di baris mangga kita kasih poin 7 gitu. Sedangkan di baris durian dengan kolom mangga kita kasih 1/7, nilainya seperti itu. Oke ya. Nah sekarang kalau seandainya kasusnya saya tambahin kriterianya, misalnya ada jeruk, misalnya seperti itu. Nah sama langkah yang harus kita lakukan. Untuk sesama kriteria itu poinnya bobotnya tetap 1. Jadi durian dengan durian 1, mangga dengan mangga 1, jeruk dengan jeruk 1. Nah sekarang kita lihat dari kasusnya. Misalkan jika diketahui bahwa saya lebih menyukai mangga daripada durian, maka mangga kita kasih poin 7 di baris ya. Di baris mangga kita kasih poin 7. Sedangkan di kolom durian dengan mangga kita kasih poin 1/7 itu ya. Next yang berikutnya jeruk, misalnya saya lebih menyukai ya. Kalau di sini saya lebih menyukai mangga daripada jeruk. Saya lebih menyukai mangga daripada jeruk. Maka baris mangga kita kasih nilai 2, sedangkan di kolom jeruk kita kasih 1/2 seperti itu, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah pengisian daripada nilai untuk kriteria. Penilaian ini nilai angka 1 dan 7 kita dapatkan dari hasil nilai yang tadi skala perbandingan berpasangan, tapi hasilnya berdasarkan hasil dari survei ya. Nah misalkan nih kita sudah dapat datanya semua, kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometer squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancement of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations.
Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.